Teman-teman rahimakumullah, kita awali bahasan yang pertama itu adalah apa itu kolbun kayak gitu ya. Jadi di sini saya menggunakan kata kolbun langsung pakai bahasa Arab gitu ya teman-teman ya, tidak ke bahasa Indonesia, meskipun tadi saya menyampaikan yang dibahas keajaiban hati kayak gitu, tapi saya langsung menggunakan kata kolbun kayak gitu karena kita bahasnya hati di sini itu merujuk kepada Al-Quran sama Al-Hadis kayak gitu, sehingga nanti definisinya kayak gitu ya, apa itu kolbun kayak gitu, biar kemudian tidak rancu kayak gitu ya. Jadi kan kadang-kadang kita rancu apa sih itu hati atau apa ya atau yang organ yang lainnya kayak gitu ya. Nanti kita dari sini semoga nanti dapat pemahaman yang benar kayak gitu ya. Kita awali dulu teman-teman dari hadisnya Rasulullah SAW. Dalam hadisnya Rasulullah SAW, ini potongan hadis ya teman-teman, dari hadis panjang yang ada di hadis Arba'in kayak gitu ya. Nanti teman-teman yang punya buku atau kitab hadis Arba'in bisa dicek ini hadisnya ya. Di hadis panjang ini Rasulullah SAW bersabda, ini saya ambil bagian bawahnya, jadi potongan hadis ya teman-teman. Wa inna fil jasadi ya, dan sesungguhnya di dalam jasad kayak itu ya. Jasad itu berarti ya badan kayak itu ya, tubuh kayak gitu. Mudghatan, ada mudghah. Mudghah itu segumpal daging kayak gitu ya. Saya lebih condong mengartikan mudghah itu segumpal daging ya. Ada juga yang mengatemahkan dengan segumpal darah, tapi kalau saya segumpal daging ya, saya cek di kamus juga gitu ya. Segumpal daging kayak gitu, jika solahat kayak gitu ya, segumpal daging tadi itu baik kayak gitu, solaha maka baiklah jasad semua itu menjadi baik kayak gitu, kulluhu semuanya kayak gitu ya. Jadi kelanjutan hadisnya, wa idza, dan jika fasadat buruk mudghah tadi itu kayak gitu ya, segumpal daging tadi itu ya, fajaza kulluhu maka buruk juga kayak gitu keseluruhan jasadnya, ala wahya qalbu kayak gitu. Dan ketahuilah dia adalah qalbu kayak gitu. Jadi teman-teman dari sini wahia tadi itu ya, domir hiya tadi itu menuju kepada mudghah kayak gitu ya. Mudghah dia disifati perempuan. Kenapa? Karena salah satu cirinya kayak gitu ya, isim yang mu'anas itu tuh berakhiran dengan, kita mengenalnya dengan tak marbutoh kayak gitu ya. Umumnya kayak gitu ya. Maka dan disebut dia itu mudghah tadi itu adalah kolbin ya, wahya kolb ya, dan itu adalah kolbun, hati kayak gitu. Kalau diterjemahan secara umumnya diterjemahkan kolbu itu adalah hati kayak gitu. Di sini saya ingin mengambil satu pemahaman bahwasanya kolb itu adalah bagian dari jasad kayak gitu, bagian yang ada dalam tubuh manusia, berarti itu adalah organ kayak gitu. Organ kayak itu ya teman-teman. Jadi kolbun itu adalah satu organ kayak gitu. Organ yang diciptakan oleh Allah yang ada pada jasadnya manusia kayak gitu. Terus kemudian letaknya kolbun tadi itu ada di mana? Nah, itu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yaitu dalam Quran surah Al-Hajj ayat 46. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Shadaqallahul azim. Teman-teman rahimakumullah, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, afalam yasiru, apakah tidak mereka itu berjalan fil ardi di bumi, fatakunu maka adalah pada mereka itu kulub itu jamak dari kolbun kayak gitu. Ya kiluna yang itu kolbun itu
berpikir sebagai akal kayak gitu ya, untuk berpikir, untuk memahami kayak gitu, biha dengan akal tadi itu, dengan hati tadi itu, dengan kolbun tadi itu, au adanu yasma'una biha, atau memiliki adan telinga kayak gitu, yang dengan telinga itu mereka mendengar kayak gitu. Fa innaha, maka sesungguhnya, la, bukanlah takma yang buta itu absor, mata penglihatan, walakin takma, akan tetapi yang buta itu adalah kulub, hati kayak gitu. Allati fisudur, allati berarti allati itu kembalinya tuh ke kulub kayak gitu, ke hati kayak gitu. Berarti kolbun itu fisudur, ada di dalam dada kayak gitu. Nah, jadi kalau dirangkai teman-teman, jadi kolbun itu salah satu organ yang diciptakan oleh Allah yang ada pada jasad manusia, yang itu terletak di dalam dada kayak gitu, di dalam dadanya manusia kayak gitu. Nah, kemudian dari sini kayak gitu ya. Kemudian dari kita masih dapat letaknya sebagai organ, kalau sebagai organ diciptakan oleh Allah, terletak di dalam dada. Terus kemudian di ayat Al-Hajj ini juga sedikit memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya kolbun itu yakilun ya, mereka itu berpikir dengan hatinya kayak gitu ya, sebagai akal gitu, untuk memahami kayak gitu. Berarti itu menunjukkan salah satu fungsi kolbun kayak gitu. Nah, teman-teman rahimakumullah ya, setahu saya kayak gitu ya teman-teman. Dalam Al-Quran itu tidak diterangkan fungsi kolbun sebagai fungsi organnya, maksudnya itu sebagai fungsi organ, misalkan apakah itu untuk mengalirkan darah, memompa darah, itu tuh nggak diterangkan. Tapi fungsi yang diterangkan di sini itu adalah fungsi kolbun di luar fungsi sebagai bagian dari organ jasad manusia kayak gitu, yang menjalankan fungsi organ tubuh kayak gitu loh. Tapi fungsi yang lainnya kayak gitu. Nah, terus kemudian teman-teman, dari sini kita belum merangkai definisi ya teman-teman ya. Kan ada di dada. Terus kalau kita cekkan dengan anatomi tubuh manusia kayak gitu ya teman-teman, itu ternyata yang ada di dada itu adalah jantung kayak gitu. Nah, sedangkan kata hati, organ hati itu letaknya, kalau teman-teman cek nanti sudah dicek ya dalam struktur tubuh manusia kayak gitu, itu letaknya di rongga perut kayak itu. Ya, jadi tidak di dalam dada, di dalam dada. Jadi dari terus kemudian dari sini ya dilanjutkan lagi ya teman-teman. Dari sisi bahasa kayak gitu ya, dari sisi bahasa, kolbun itu juga bermakna sebagai jantung, artinya itu jantung kayak gitu. Nah, dari sini maka kemudian yang dimaksud dengan kolbun, kalau itu diartikan secara organ kayak gitu, maka dia itu adalah jantung teman-teman. Jantung kayak itu. Jadi bukan organ hati ya. Jadi kalau organ hati nanti bahasa lainnya kayak itu kita kenal dengan liver kayak itu. Ya. Jadi maksudnya jadi sini teman-teman ngerti ya maksud saya ya, bahwasanya kolbun yang dimaksud di sini itu adalah organnya, itu dalam bahasa Indonesianya itu adalah jantung kayak gitu. Kalau dibahasakan Indonesia, kalau dibahasakan bahasa Arab ya tetap kolbun. Kalau didefinisi kolbun kayak gitu. Tapi kalau diartikan ke bahasa Indonesia, kolbun secara organ itu artinya adalah jantung kayak gitu. Yang ini loh teman-teman, yang di dada yang berdetak. Dek ini kayak gitu ya, yang dia bertugas untuk memompa darah kayak gitu ya, menerima dan mengalirkan darah kayak itu melalui pembuluh vena, arteri kayak gitu ya ke seluruh tubuh dan sebagainya itu ya. Jadi dari sini teman-teman paham ya bahwasanya dalam tubuh manusia itu secara organ itu ada jantung, juga ada hati atau liver bahasa lainnya kayak gitu. Nah, maka kemudian yang dimaksud dengan kolbun dalam ayat-ayat Al-Quran maupun Al-Hadis itu secara organ itu adalah jantung kayak gitu. Nah, maka kemudian dari sini kita bisa mendefinisikan bahwasanya kolbun itu adalah salah satu organ yang Allah ciptakan kayak itu, yang ada dalam tubuh manusia, yang dia memiliki fungsi tidak hanya sebagai fungsi organ
fungsi organ di tubuh kayak gitu ya. Tapi ada fungsi-fungsi yang lain yang telah Allah tetapkan kayak gitu. Nah, fungsi-fungsi yang lainnya itulah yang kemudian banyak diungkap di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadis. Adapun fungsi sebagai organ itu sebagai memompa darah itu malah saya sampai sekarang ini ya dengan kelemahan keterbatasan saya belum menemukan hadis yang kemudian menerangkan kolbun sebagai memompa darah, mengalirkan darah itu malah belum saya menemukannya kayak gitu ya. Nah kemudian dari sini ngerti ya teman-teman ya bahwasanya kolbun itu adalah salah satu organ yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam tubuh manusia yang dia memiliki fungsi organ maupun fungsi di luar organ kayak gitu yang itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.